Halo, selamat datang adik-adik. Selamat bertemu kembali di Bimbel Kilat. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang akar kuadrat. Sebelum masuk ke pembahasannya, kakak akan menjelaskan sedikit tentang konsep akar kuadrat itu sendiri. Serta bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapat video terbaru dari kakak. Penasaran? Yuk sama-sama kita masuk ke pembahasannya. Kakak akan menjelaskan tentang konsep akar kuadrat itu sendiri. Apa sih akar kuadrat itu? Akar kuadrat itu adalah lawan dari bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2. Contoh semisal seperti ini ya. 3 ya. Bila dipangkatkan 2, hasilnya 9 ya. 9 merupakan akar kuadrat dari 3. Itu ya, akar kuadrat. Cara garis besarnya akar kuadrat seperti itu ya. Semisal gini, kakak kasih contoh akar dari 36. Akar dari 36 itu berapa sih? Akar dari 36 adalah 6 ya. Lalu kalau begini, lalu bagaimana jika ada soal akar dari 169? Nah, di sini pertama-tama ya kita ambil 2 bilangan dari kanan, kita kasih tanda. Nah, untuk bilangan 1 ini ya, bilangan berapa yang tidak boleh lebih dari 1, yang bilangan pangkat 2, berapa yang tidak boleh lebih dari 1, berapa? 1. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Di sini 1 kuadrat adalah 1. 1 kita kurangkan terlebih dahulu. 1 dikurangi 1, 0. Nah, lalu untuk selanjutnya 0 dan 1 ini adalah lebih kecil atau lebih besar? 0 dan 1 ini 0 lebih kecil ya, kita sini lebih kecil dari 1 ya. Lalu untuk cara selanjutnya 69 ya, 69 kuadrat berapa sih yang belakangnya 9? Kalau untuk yang belakangnya 9 adalah 3 dan 7 kuadrat ya. 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Berhubung 0 lebih kecil dari 1, maka kita ambil yang lebih kecil antara 3 dan 7. Kita ambil yang 3. Jadi untuk akar kuadrat dari 169 adalah 13 ya. Lalu lanjut untuk soal kedua ya, kalau yang masih bingung, berapa akar kuadrat dari 361? Oh ya, di sini kakak juga menjelaskan ya, kalau untuk yang dihitung akar kuadrat ini adalah bilangan dari akar kuadrat itu sendiri. Semisal seperti tadi contohnya 36 kuadrat ya, itu kan bisa dihitung. Contohnya kalau 35 itu kan nggak bisa, jadi bukan bilangan dari akar kuadrat itu sendiri ya. Lanjut untuk soal yang kedua, akar kuadrat dari 361. Sama seperti yang di atas, kita ambil 2 angka dari sebelah kanan. Kita kasih tanda seperti ini.
akar kuadrat berapa sih yang tidak boleh melebihi 3? Berapa adik-adik? 1 ya. Loh, Kak, kenapa kok enggak 2 kuadrat? Kan 2 kuadrat itu 4. Tidak boleh melebihi dari bilangan ini ya. Jadi 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat hasilnya 1. Lalu kita kurangkan terlebih dahulu. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan 2 lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, 2 adalah lebih besar dari 1. Nah, lanjut untuk 61 ya. Bilangan kuadrat berapa sih yang belakangnya angka 1? 1 dan 9 ya. Yang 1 kuadrat hasilnya 1, yang 9 kuadrat hasilnya 81. Nah, lanjut, berhubung yang 2 ini lebih besar dari 1 yang angka pertama tadi, jadi kita ambil yang angka paling besar dari kemungkinan angka di atas, yaitu 9. Jadi untuk hasil akar kuadrat dari 361 adalah 19. Nah, gampang kan? Gampang dong. Lanjut untuk soal berikutnya. Akar kuadrat dari 4096. Nah, sama seperti cara di atas, yaitu pertama kita hitung 2 bilangan dari kanan. Kita kasih tanda. Nah, begini ya. Lalu bilangan kuadrat berapa sih yang hasilnya tidak boleh melebihi dari 40, atau yang kiri ini ya. Berapa? 6. Nah, 6 kuadrat adalah 36. Kuncinya di penghitungan kali ini kalian harus hafal tentang bilangan berpangkat 2 ya. 6 ya. Lanjut ke pembahasannya. 40 dikurangi 36 berapa? 4. Nah, 4 dengan 6 ini lebih kecil atau lebih besar? Nah, betul. 4 ini adalah lebih kecil dari 6 ya. Lalu kita ambil kemungkinan di 90, angka 96 ini, bilangan kuadrat berapa sih yang belakangnya berangka 6? 4 ya. 4 kuadrat kan hasilnya 16. Dan yang kedua yang belakangnya 6 adalah 6, yaitu 36. Nah, lalu kita tinjau di sini lagi. 4 sama 6 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kita ambil yang kemungkinan terkecil, yaitu 64. Jadi untuk hasil akar kuadrat dari 4096 adalah 64. Lanjut dengan soal berikutnya. Akar kuadrat dari 5929. Sama seperti cara yang tadi, kita ambil 2 angka dari sebelah kanan. Kita kasih sekat. Nah, bilangan kuadrat berapa yang mendekati 59? Berapa? 7 ya. 7 kuadrat kan 49. Kenapa kok enggak lebih? Kenapa kok enggak yang 8? 8 kan 64. Kalau 64 tidak boleh karena 64 melebihi dari 59. Jadi untuk yang 59 ini kita memakai yang 7, yaitu
tidak boleh lebih dari 59. Yuk lanjut. Kalau untuk yang 7 kuadrat hasilnya adalah 49. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu. 59 kurangi 49 berapa? 10. Nah, bisa mengetahui dari sini 10 lebih besar atau lebih kecil dari 7. 10 adalah lebih besar dari 7. Nah, kita garis bawahi lebih besar ya. Lalu kalau untuk yang selanjutnya yang 29, akar kuadrat berapa sih yang belakangnya 9? 3 kuadrat dan 7. Nah, berhubung 10 sama 7 tadi 10 lebih besar, kita ambil kemungkinan yang 7. Jadi untuk hasil 59.929 kita hasilnya adalah 77. Lanjut untuk soal berikutnya. Akar kuadrat dari 6.561. Kita ambil 2 bilangan dari kanan ya. Lalu 65 bilangan berapa yang tidak boleh lebih dari 65? Berapa? Nah, 8 ya. 8 hasilnya 64. Kita kurangkan 65 kurangi 64, 1. 1 lebih kecil dari 8 kan. Nah, lalu kita ambil 2 kemungkinan dari angka terakhir 61 ini, yaitu 1 ya. Bilangan kuadrat berapa yang hasilnya belakangnya 1? 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Nah, berhubung 1 lebih kecil dari 8 ya, berarti kita ambil yang 1 kuadrat. Jadi untuk hasil dari akar kuadrat 6.561 adalah 81 kuadrat. Gampang kan? Lanjut ya. Untuk soal yang terakhir, akar dari 6.889. Nah, kita ambil bilangan 2 bilangan dari kanan. Nah, lalu selanjutnya bilangan kuadrat berapa yang hasilnya mendekati 68? Hasil sudah 8 ya. 8 kuadrat adalah 64. 68 dikurangi 64 adalah 4. Berarti lebih kecil ini ya, lebih kecil. Kita ambil 2 kemungkinan dari bilangan 89. Kita berpatokan pada angka terakhir 9. Berapa yang belakangnya 9? 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Berhubung 4 lebih kecil dari 8, kita ambil kemungkinan yang kecil, yaitu 3. Jadi untuk hasil akar kuadrat dari 6.889 adalah 83. Bagaimana dengan cara cepat penghitungan kakak? Bisa dimengerti kan? Silakan adik-adik coba di rumah untuk yang akar kuadrat ini. Sekian video dari kakak. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih dan bye-bye.